Ingin dapat bantuan PIP? Segera lakukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gua Rahman. Di video kali ini kita kembali membahas tentang program Indonesia Pintar untuk Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pada video pembahasan kita kali ini. Baik teman-teman, langsung saja ya kita lanjut ke pembahasannya. Jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara teman-teman agar bisa mendapatkan bantuan PIP untuk pendidikan dasar dan menengah. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan bantuan PIP dari program Indonesia Pintar ini, teman-teman wajib untuk menyimak informasi sampai selesai. Karena di sini saya akan memberikan informasinya mengenai cara mendapatkan bantuan PIP ini. Jadi teman-teman ada beberapa yang harus teman-teman lakukan agar teman-teman bisa mendapatkan bantuan PIP ini. Nah, langsung saja kita masuk ke laman program Indonesia Pintar. Jadi, laman ini pastinya sudah tidak asing bagi teman-teman yang sering mengikuti channel Gua Rahman. Jadi, sebelumnya teman-teman yang ingin mendapatkan bantuan PIP dari pemerintah, terkhusus teman-teman yang baru masuk SD, SMP, SMA maupun SMK, dan teman-teman yang sedang menjalani sekolah baik kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Jadi di sini teman-teman perlu memahami dulu apa sih yang perlu teman-teman siapkan untuk bisa mendapatkan bantuan PIP atau program Indonesia Pintar ini. Nah, di sini telah dijelaskan teman-teman ya, ada bacaan penerima PIP. Nah, di sini yang pertama yaitu peserta didik pemegang KIP. Jadi teman-teman, penerima PIP ini dikhususkan yang pertama buat teman-teman yang memang punya kartu KIP. Nah, kartu KIP ini tuh apa? Kartu Indonesia Pintar. Jadi beberapa teman-teman yang mempertanyakan, Bang, apakah beda KIP dengan PIP? Nah, PIP itu programnya teman-teman, kemudian KIP-nya itu dalam bentuk kartu bagian dari program PIP. Jadi teman-teman yang pertama khusus teman-teman yang punya KIP. Nah, yang kedua peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin atau pertimbangan khusus. Jadi di sini ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk bisa menjadi penerima PIP. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan PIP, yang pertama silahkan siapkan kartu Indonesia Pintar teman-teman. Nah, pertanyaannya bagaimana teman-teman yang tidak memiliki kartu KIP? Di sini sudah dijelaskan di titik 2 yaitu peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus. Seperti peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin, kemudian dari keluarga penerima PKH, kemudian peserta didik dari keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera dan yatim piatu dan lain sebagainya teman-teman. Di sini bisa dibaca, teman-teman bisa mengunjungi laman PIP Si Pintar. Jadi yang pertama harus teman-teman siapkan, buat teman-teman yang punya KIP silahkan disetor kartu KIP-nya. Nah, buat teman-teman yang tidak memiliki kartu KIP, silahkan siapkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh perangkat desa atau kelurahan di mana teman-teman tinggal. Kita lanjut ya tentang hal-hal yang dipertimbangkan kenapa teman-teman bisa menjadi penerima PIP. Jadi ini kita merujuk pada dasar hukumnya yaitu Permendikbud nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar. Kemudian ada Persajen Kemdikbudristek nomor 14 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar Dikdasmen. Jadi ada beberapa variabel yang diperhatikan oleh pemerintah untuk teman-teman yang ingin mendapatkan bantuan PIP. Nah, kita langsung ya lanjut ke variabel data siswa yang perlu dimutakhirkan oleh pihak sekolah. Jadi teman-teman sebelum dimutakhirkan oleh pihak sekolah, teman-teman harus memastikan dulu data-data berikut itu sudah valid sehingga tidak ada kendala untuk pengajuan bantuan PIP-nya. Nah, yang pertama adalah
NIK siswa. NIK ini terdapat di kartu keluarga. Jadi pastikan NIK yang disetor ke pihak sekolah itu sudah benar. Untuk NIK ini teman-teman bisa dapatkan di kartu keluarga teman-teman. Jadi di sebelah nama teman-teman ada NIK. Jadi itu yang disetor ke pihak sekolah. Jadi pastikan fotokopi kartu keluarga yang teman-teman kumpulkan ini jelas sehingga tidak ada salah penginputan oleh pihak sekolah. Berikutnya yaitu nama siswa. Jadi teman-teman pastikan nama teman-teman itu sama mulai dari kartu keluarga, akta kelahiran, dan yang disetorkan ke pihak sekolah. Jadi pastikan namanya sesuai. Nah berikutnya adalah kelas siswa. Nah kelas siswa ini pastinya dilakukan oleh pihak sekolah ya. Jadi pihak sekolah yang mengetahui siswa tersebut kelas berapa. Kemudian yaitu NISN. Jadi NISN ini juga sangat penting buat teman-teman yang tidak mengetahui NISN-nya bisa melakukan cek online. Nah, tutorialnya sudah saya pernah buat di channel ini. Silahkan dicari di bagian channel Go Rahman cara cek NISN secara online. Jadi banyak peserta didik yang berbeda. Jadi teman-teman ternyata banyak dari siswa itu yang NISN-nya itu berbeda. Jadi salah satu contoh saya waktu sekolah juga, NISN di ijazah SD kemudian SMP itu berbeda dengan NISN pada saat saya SMA. Kenapa bisa demikian? Ternyata ada salah pengetikan. Pada saat saya cari secara online, NISN saya ternyata betul-betul berbeda, dan NISN yang selama ini saya pakai itu tidak ditemukan di Kemdikbud. Jadi teman-teman silahkan cek online apakah NISN-nya itu sama yang teman-teman pakai sekarang dan yang ada di data Kemdikbud. Jadi pastikan sama. Dan ini juga tidak sedikit yang mengalami karena ada beberapa siswa juga yang sudah konsultasi katanya di KIP-nya itu berbeda NISN-nya, kemudian NIS yang dia pakai sekarang, sehingga pada saat ingin menggunakan kartu KIP tersebut dia merasa khawatir karena NISN di kartu KIP-nya dan yang dia gunakan sekarang itu berbeda. Jadi pastikan lagi teman-teman cek NISN-nya apakah sama yang teman-teman gunakan sekarang dan yang ada di Kemdikbud. Oke, lanjut teman-teman ke tanggal lahir. Jadi pastikan tanggal lahir teman-teman itu sinkron mulai dari akte kelahiran, di kartu keluarga, kemudian silahkan disetor ke pihak sekolah. Nah, ketika sudah benar, teman-teman fokus lagi ke nama ibu kandung. Jadi di sini ada nama ibu kandung. Pastikan penulisan nama ibu kandung sesuai yang ada di akte maupun di kartu keluarga. Jadi saya kembali tekankan teman-teman pada saat kumpul fotokopian kartu keluarga ke sekolah, pastikan itu tercatat dengan jelas sehingga tidak ada kendala nantinya. Oke, kita lanjut teman-teman, yaitu yang berpengaruh juga untuk mendapatkan bantuan PIP. Berikutnya yaitu pekerjaan orang tua. Jadi silahkan diisikan pekerjaan orang tua. Dan berikutnya yang tidak kalah penting juga yaitu penghasilan orang tua. Jadi penghasilan orang tua ini juga berpengaruh untuk teman-teman apakah bisa dinyatakan layak PIP atau tidak. Salah satu contoh penghasilan yang bisa atau dinyatakan layak mendapatkan PIP ketika penghasilan orang tuanya itu 500.000 hingga 1 juta rupiah. Dan berikutnya yaitu tidak kalah penting layak PIP. Jadi siswa tersebut dicentang oleh pihak sekolah bahwasanya layak mendapatkan PIP. Ini dia salah satu contoh. Jadi di sini pada saat kita akan menginput data siswa, di sini ada pilihan apakah siswa tersebut sebagai penerima PKH atau KKS, kemudian apakah punya KIP. Jadi ketika punya KIP kita bisa centang. Kemudian apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP. Jadi kita bisa klik ya ketika siswa tersebut dinyatakan layak mendapatkan PIP. Kemudian alasan layak PIP, kenapa siswa tersebut dinyatakan layak mendapatkan PIP. Nah, ketika teman-teman memasukkan surat keterangan tidak mampu dari desa maupun kelurahan, maka di sini akan bisa dipilih siswa tersebut miskin atau rentan miskin, sehingga teman-teman memiliki peluang untuk mendapatkan bantuan PIP. Tetapi untuk keputusan apakah teman-teman dapat PIP atau tidak, itu kembali lagi teman-teman ke pemangku kepentingan di Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi sekolah hanya bisa mengusulkan, setelah itu akan diserahkan ke kabupaten. Jadi teman-teman yang ingin diusulkan oleh pihak sekolah, jangan lupa perhatikan data-data yang sudah kita sampaikan, serta teman-teman yang punya kartu KIP atau KKS atau PKH bisa difotokopi dan disetor ke pihak sekolah agar bisa dimasukkan datanya di Dapodik. Baik teman-teman, jadi nantinya kita akan buat mekanisme penyaluran PIP di Dasman ketika teman-teman sudah memenuhi
syarat yang saya sebutkan di video ini. Nah, semoga dengan adanya informasi di video ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana cara agar teman-teman yang belum mendapatkan PIP bisa mendapatkan PIP di tahun 2024 ini. Dan saya kembali ingatkan buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Tetapi sebelumnya jangan lupa klik tombol like, komen, dan share video ini agar semakin banyak teman-teman yang terbantu yang ingin mendapatkan bantuan PIP ini. Dan kembali saya ingatkan teman-teman yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video saya lainnya. Sekian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.